keadaan. Nirwana itu kan gambarnya keadaan tenang. Damai, tenang gitu. Oh iya, saya jadi ingat ada seorang murid datang ke gurunya nanya apa ya, mau ditunjukkan apa sih neraka itu dan apa nirwana itu. Tapi karena nggak dapat jawaban memuaskan, dia marah. Kata gurunya, nah itu kamu sedang di neraka. Terus setelah itu dia menenangkan diri, lalu gurunya bilang kamu sudah di nirwana. Jadi begitu aja sebenarnya, keadaan mental gitu. Iya. Ya? Nggak fisik itu. Maka kalau kita baca Al-Quran, mohon maaf sekali lagi yang mungkin beda pendapatnya. Semua jangan di Al-Quran yang ditemukan di Al-Quran intinya masalah perumpamaan. Maka dalam surah Muhammad atau surah apa itu, masalul jannatil lati mu'idal mustaqul. Tadi minta dari bahasa sampai sungai-sungai, ada sungai arak, sungai apa, susu, sungai perumpamaan ya? Iya, perumpamaan. Kata masal, perumpamaan. Nasal kan perumpamaan. Kalau nggak salah sama Muhammad yang masuk jannati mu'idal mustaqul tadi. Iya. Meskipun ada juga yang nggak pakai masal ya, misalnya. Iya, tapi intinya itu masalu. Oh, seringnya dipakai kata masalu itu. Berarti hakikatnya surga itu tidak begitu. Hakikat surga itu kata Rasulullah mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi bali ahadikum. Enggak terbayangkan, jangan mata aja belum pernah terlihat, pikiran belum pernah terlintas, telinga belum pernah mendengar gitu loh. Nabi sendiri udah wanti-wanti begitu ya, nggak usah membayang-bayangkan surga. Gitu. Tapi Quran ya paham, masa sih nggak ada gambarannya sama sekali, dikasihlah perumpamaan gitu ya. Ya, gitu. Kenikmatan ada sungai mengalir di bawah, taman-taman sungai mengalir bahkan di bawahnya. Itu kalau dalam surah tadi Muhammad kan ada begawan, ada sungai susu, sungai asal, sungai apa lagi itu. Bagi orang-orang Arab waktu itu mungkin itu kenikmatan tertinggi ya. Itu loh, seperti itu. Jadi intinya surga itu kenikmatan tertinggi. Iya. Jadi. Tapi nggak bisa dibayangkan karena apa? Terbayang di pikiran aja enggak. Terdengar di pikiran enggak. Hanya soal sungai ya. Iya. Tapi juga surga tuh dicitrakan ranjang, ada bantal, dipan-dipan beserta isinya. Yang enggak hanya satu gitu, bisa sampai 90 bidadari. Itu masal ya, perumpamaan saja. Bidadarinya perawan setelah perawan terus digauli terus perawan lagi, lagi gitu. Jadi itu memuaskan imajinasi pendengar Al-Quran waktu itu ya. Dikasih perumpamaan ini loh, kenikmatan tertinggi yang dijanjikan kepada Anda itu ya gambarannya begitu. Tapi bukan secara fisik ya. Kalau nggak salah juga ada perdebatan ya di ahli kita, ada yang anggap surga neraka itu fisik, ada yang enggak. Kayaknya Imam Ghazali itu menganggap sesat orang yang berpendapat bahwa surga neraka itu bukan fisik. Ya karena surga neraka itu kan masuk kategori gaib kan, dan kita harus percaya kan, hanya itu. Apapun. Tapi hakikatnya mau alam, sehingga kita imani bahwa itu karena bagian dari keimanan. Tapi memang problematik kalau percaya bahwa surga itu fisik seperti gambaran di Quran gitu. Orang-orang yang tiap hari misalnya dia tinggalnya di kebun, di bawahnya ada sungai-sungai airnya jernih. Itu nanti dapat begitu lagi tuh udah nggak terlalu menarik ya. Mending dia mungkin penasaran ketemu salju, ke laut misalnya atau apa gitu. Lah Quran nggak digambarkan kayak lautan luas gitu, pantainya bagus. Padahal surga juga kayak kita ke Lombok, ke Senggigi, itu surga juga kayak.
lihat pemandangannya, waduh, surgawi itu. Makin terkotak-kotak lah kita kalau juga sampai ada aksesoris bahasa gitu loh untuk mengklaim apa ya, keberagamaan kita. Udah agama itu form, tambah lagi bahasa Arab itu dikaitkan sebagai bahasa paling utama gitu. Dan karena ada gium bahwa nanti bakalan malu janati Arabiyun. Iya, itu begitu Ki. Iya. Itu hadis apa itu Ki? Kata-kata hadis, tapi saya belum pernah menemukan. Gitu. Orang juga meyakini ya Tuhan itu berbahasa Arab. Nah iya, ya itu. Padahal, apa iya begitu Ki? Ya, mau alam, tapi yang pelajaran yang kami terima itu kalau mau bila sautin wala harfin. Bahkan nggak ada suara, nggak ada hurufnya. Gimana bisa diklaim dia makanya jadi satu bahasa tertentu itu? Bagi mereka yang anti gitu kan, kalau Allah itu pakai bahasa berarti Allah berbudaya Arab, bahaya gitu kan. Gitu kan.